Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi? Ya memang sama, itu yang dituliskan Alkitab supaya kita bisa mengenalinya nanti, supaya kita bisa mengenalinya nanti. Oke. Dia kan datang kedua kali. Tetap sama, dia manusia atau bukan? Sebagai anak manusia, sebagaimana dia terangkat ke surga di dalam Matius 28, demikian juga dia nanti untuk datang untuk kedua kalinya. Makanya penulis kitab Ibrani mengatakan dia tetap sama supaya kita bisa mengenalinya. Dia tetap sama, tetap anak manusia, betul? Tetap sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang nanti. Berarti dia tetap sama kan? Dia tetap anak manusia kan? Ya, untuk apa dicatatkan sebagai anak manusia supaya kita mengenalinya, kan dia mau datang lagi nanti. Oke. Ini keadaan Yesus yang saya tanya. Dia tetap anak manusia kan? Dia tetap anak manusia. Supaya kita mengenalinya nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya. Makanya dikatakan dia tetap sama supaya kita mengenalinya. Kalau berubah, bagaimana kita mau mengenalinya? Iya, artinya dia tetap anak manusia kan? Supaya kita mengenalinya, bukan kita, Yesusnya. Yesus ini tetap sama kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia supaya kita mengenalinya. Kenapa dia harus tetap sama? Supaya kita mengenalinya. Berarti dia tetap manusia. Dia bukan manusia, Bang. Dia bukan manusia. Ya, ketika di dunia dia manusia. Setelah dia terangkat ke surga, dia sudah kembali kepada keilahiannya. Katanya tetap sama. Tetapi sebenarnya, dengar dulu bang. Percuma lah aku jelaskan sama Bapak. Bentar ya. Oke. Silakan. Ketika dia di dunia, dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya. Tetapi setelah dia bangkit dari kubur, dia naik ke surga. Dia bangkit dengan pneuma. Dengan tubuh kemuliaan, dia tidak manusia lagi, manusia seperti kita. Berarti berubah. Tapi sebentar dulu bang, sebentar dulu ya. Coba abang dengarkanlah dulu biar abang bisa mengerti iman Kristen. Oh iya, baik. Ketika dia menjadi manusia, dia dalam rupa Allah, dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, pneuma. Dengan tubuh roh, tubuh kemuliaan. Tentu saja dia bukan manusia lagi. Tetapi Alkitab tetap menuliskan dia anak manusia supaya kita mengenalinya. Karena ini dia Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Makanya dia tetap dikatakan anak manusia supaya kita mengenalinya. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dia tidak berubah. Supaya apa? Supaya kita mengenalinya. Kalau dia datang nanti untuk kedua kalinya gitu. Berarti dia tidak pernah berubah kan? Tetap saja dia anak manusia kan? Supaya kita dapat mengenalinya. Iya, dia tidak pernah berubah kita kan? dapat mengenalinya. Contoh. Ada orang yang melihat Tuhan Yesus, lalu dia bertobat. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku melihat cahaya katanya. Kenapa sama seperti ketika Tuhan Yesus bercahaya di Gunung Getsemane? Supaya orang mengenalinya. Gitu ya, supaya orang mengenalinya. Jadi dia tetap sama. Supaya apa dia tetap sama? Supaya kita mengenalinya, gitu. Bukan berarti dia masih seperti manusia. Supaya kita mengenalinya, gitu. Berarti Yesus itu berubah-berubah. Bukan berubah-berubah. Dia tetap manusia. Keberadaannya seperti kita. Sama seperti dulu kita mengenalnya. Demikian juga dia nanti untuk datang kedua kalinya supaya kita kenal. Setelah datang kedua kalinya sebagai manusia, setelah itu berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia untuk datang nanti untuk kedua kalinya. Ya, kedua kali. Setelah datang kedua kalinya, setelah itu dia tetap anak manusia. Datang menyongsong kita di awal-awal. Iya, datang sebagai manusia, anak manusia. Setelah itu, sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang. Iya, setelah itu, setelah kejadian datang, kan berlanjut terus. Lalu apakah dia tetap anak? Sebentar dulu, Bang. Setelah kita dijemput di awan-awan, lalu kita dibawa ke Firdaus.
Dan dia duduk di atas tahtanya sebagai tubuh kemuliaan itu, sebagai pneuma itu. Berubah dia jadi tadinya anak manusia. Sebentar dulu, karena di dalam Alkitab dikatakan darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, jadi apakah darah dan daging Yesus itu ada di atas tahtanya? Enggak ada. Dia bangkit dengan tubuh pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Jadi apakah dia sama ketika dia di dunia? Tentu saja dia tidak seperti yang di dunia itu. Berarti berubah. Dia terangkat ke surga. Bagaimana dia terangkat ke surga? Barulah itu yang kita lihat nanti di surga. Berarti berubah, Bang. Berubah menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti kita. Tadi dalilnya katanya tidak berubah. Ibrani 13:8. Oke, supaya berubah. Kan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Supaya kita mengenalinya, maka Alkitab mengatakan tidak berubah. Supaya kita mengenalinya. Gitu loh. Tetapi di surga nanti, kita ini semua berubah. Tidak ada tubuh seperti kita ini nanti di surga. Di surga kita hidup dengan tubuh kemuliaan seperti malaikat. Apakah di surga itu kita sama seperti Yesus? Tentu saja kita hidup seperti malaikat. Kita sama seperti Yesus. Tidak sama. Yesus itu di tahta tertinggi. Yesus itu di tahta tertinggi. Tetapi kita ada di surga dengan tubuh kemuliaan, bukan seperti tubuh kita yang sekarang ini, bukan. Apakah kita akan sama seperti Yesus? Kita tidak sama seperti Yesus. Oke, boleh bacakan saya 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus telah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan, kan belum nyata, Bang. Belum nyata. Kita akan sama atau tidak? Dengan tubuh kemuliaan kita sama, tetapi di surga kita tidak sama posisinya, Bang. Sama atau tidak? Tidak sama, tidak sama. Tadi dalilnya kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena kita akan sama seperti Yesus. Oke, sama seperti Yesus artinya di situ adalah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kita tidak sama seperti Dia. Artinya ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kita sama seperti Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saya juga bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tetapi posisi di surga tidak sama. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu ya. Iya. Dengarkan Silakan. Dengarkan dulu ya. Siap. Ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sudah? Nah, tetapi posisi di surga tidak sama. Yesus itu ada di tahta tertinggi. Dan kita ada di surga, di tempat jemaat Allah. Tetapi ketika dibangkitkan, kita akan sama. Seperti sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, demikianlah kita dibangkitkan juga dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kalau posisi di surga tidak sama. Yesus itu ada duduk di tahta tertinggi. Dan kita adalah jemaat Allah. Jadi ini kesimpulannya apanya yang sama? Tubuh kemuliaan. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu. Sebab di surga kita tidak memiliki tempat kalau di dalam tubuh kita ini masih ada darah dan daging. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Maka kita akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus itu dengan tubuh kemuliaan. Demikian juga kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang dikatakannya sama. Kita Tetapi di akan surga, sama. kita berbeda. Kedudukan berbeda, betul. Itu pasti. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus sama seperti kita. Pada saat kita melihat Yesus, Dia sudah berubah dari manusia atau tidak? Atau Dia masih tetap manusia? Oke, sebutannya anak manusia, Pak Ustadz. Sebutannya anak manusia supaya apa? Baik. Supaya kita mengenalinya. Supaya kita sama. Supaya kita sama, Dia tetap manusia. Supaya kita mengenalinya ketika Dia datang menjemput kita. Iya, maksudnya supaya kita sama kan sama Dia.
Oke, apa tujuannya supaya sama? Apa tujuannya supaya sama? Ya tujuannya karena Yesus manusia, kita juga manusia. Supaya kita mengenalinya. Masa Pak Ustadz mau berputar-putar? Supaya kita mengenalinya. Iya. Dia menjanjikan dia sama Iya. seperti kita supaya kita mengenalinya. Berarti Tuhan Bapa pada saat itu masih manusia. Adalah roh, Bang. Bapak itu adalah roh, ya, tidak bisa dilihat. Yesus itulah gambaran dari Allah yang tidak bisa dilihat. Iya, iya. Berarti Bapa kan roh. Roh itu kan tidak bisa Kita dilihat. tidak bertemu dengan roh. Roh. Itu akan kita lihat di surga. Iya, Itu oke. Yang kita Nah, lihat yang adalah kita manusia lihat di surga Yesus. adalah- Yang Yang kita kita lihat lihat di surga adalah Yesus. Di dalam dalamnya rupa? ada roh. Di Iya, dalamnya dalam ada roh rupa? yang indah itu. kita melihat Yesus dalam rupa. Dalam rupa bukan seperti waktu dia di dunia. Sama Karena seperti kita. Tidak sama seperti kita, Bang. Tidak Tadi sama dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Bapa roh, Yesus. Oke. Tubuh Bapak, kemuliaan Yesus silakan. itu, dengarkan Iya. dulu. Tubuh kemuliaan Yesus itu akan sama seperti kita ketika kita dibangkitkan. Supaya Ya. apa? Supaya kita bisa mengenalinya. Dalam Supaya bentuk kita apa? bisa. Dalam Supaya- bentuk apa? Dalam sebagaimana dia terangkat ke surga. Waktu dia terangkat ke surga, dia terangkat dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Lalu dia menjanjikan akan sama seperti ketika dia terangkat ke surga. Nah, Berarti ketika manusia. Tuhan Yesus nanti, Berarti manusia, tetap manusia. dengan tubuh kemuliaan dia terangkat ke surga. Iya, Yang terangkat ke surga tetap- bukan manusia, Bang. Bukan, Loh, bukan manusia yang terangkat ke surga. Dengan Saudara tubuh nanti- kemuliaan, sebentar dulu, Bang, sebentar dulu, Iya, ya. silakan. Sekarang sebentar ya. Silakan. Itulah dasar-dasar Alkitab itu Iya. harus abang pahami sebenarnya ya. Oke. Bentar. Siap. Coba abang lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 ya. Oke. Bahwa darah dan daging tidak mempunyai mendapat tempat bagian dalam Ya. kerajaan Allah ya. Oke. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, darah dan daging. Nah, sudah? Nah, Iya. ketika Tuhan Yesus bangkit, apakah dia bangkit dengan tubuh darah dan daging? Tentu saja tidak. Tidak. Dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Sehingga kita pun sama dengan dia. Oke. Kita juga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Oke. Nah, ya. Sama ndak dengan Tuhan Bapa? Oke. Bapak itu adalah roh, bukan Roh. Tuhan Bapa. Berarti- itu ada di surga. Oke. Roh keilahian. Sebentar, Bang. Bukan Tuhan Bapa, Bang, bukan ya? Iya. Dengarkan apa? Tidak ada Oke. di Alkitab Tuhan Bapa. Abang Oke. jangan framing ya. Sebentar. Oke. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Ketika Allah menjadi manusia, Ya. itu tetap ada di surga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Roh. Gitu ya. Roh dia Ya. kan? Roh. Allah itu roh. Allah itu Oke. roh. Yesus. Oke. Yesus. Yesus itu firman yang ada di dalam diri Allah yang menjadi manusia. Oke, enggak. Nanti setelah datang kedua kalinya Yesus roh atau Tubuhnya itulah yang kita lihat. Ketika dia Ya. bangkit, itu yang kita lihat. Tubuh kemuliaan itu yang kita Nah, lihat. tubuh Di dalamnya, kemuliaan itu manusia atau bukan? dia tidak manusia, tetapi Berarti- dia adalah tubuh kemuliaan. Berarti Tubuh Anda kemuliaan. juga berarti nanti Anda juga bangkit bukan manusia. Bukan, tetapi Lalu dengan tubuh kemuliaan, Apa itu? dengan tubuh kemuliaan seperti Ya, malaikat, apa ya? seperti Loh, malaikat itu roh. Tadi Seperti- katanya seperti malaikat. Iya, Seperti iya. malaikat. Malaikat itu roh. Yang akan bangkit nanti. Roh seperti roh lah, tetap roh. Tetapi bukan malaikat. Kita hidup seperti malaikat. Artinya darah Bagaimana- dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Bagaimana Anda bisa Dengan melihat tubuh kemuliaan. bagaimana Anda bisa melihat Yesus kalau Anda itu sudah makhluk roh, dia juga roh gaib. Oke, kalau sesama dengan tubuh kemuliaan, pasti bisa melihat. Kalau Bisa sesama melihat. dengan tubuh kemuliaan, Iya, contoh, jadi- manusia tidak bisa melihat roh. Kenapa? Betul. Karena kita ini manusia yang panah. Tetapi Iya. ketika kita sudah menjadi roh,
maka kita akan bisa melihat roh yang lain. Nah, Iya. demikian juga Tuhan Yesus nanti akan kita lihat di sorga ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus itu, sama-sama dengan tubuh kemuliaan, maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah, dia tetap sama sebagaimana dia terangkat ke sorga, demikianlah dia datang untuk kedua kalinya, dan demikianlah nanti di sorga, maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah. Itu Bang. Iya, tidak berubah. Tapi ternyata di surga bukan lagi manusia. Di dunia dia manusia. Katanya tidak berubah. Baik. Ibrani Baik. 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Oke. Kok dia berubah? Iya. Dia berubah dengan tubuh kemuliaan terangkat ke surga. Berarti berubah. Aduh, Berarti berubah. payah kali menangkap Abang. Coba dengarkan Abang deh. Darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Gitu ya. Darah dan daging kita ini tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Nah, gitu ya. Paham ya? Makanya kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, yaitu roh. Tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan kita berada di surga, kita akan bisa melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu karena sudah sama-sama roh. Makanya akan bisa melihat. Allah tadi, Bapak tadi roh, Yesus juga roh, Anda juga roh. Oke. Tiga-tiganya Kalau roh. kita, ya sebentar, kalau kita berada di alam surga, maka tidak ada lagi tubuh seperti kita ini. Artinya Lalu- kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu sejenis roh. Malaikat Oke. juga itu roh. Kalau Malaikat di- juga sebentar dulu Pak Ustadz. Oke. Malaikat itu juga roh. Setan itu juga roh. Cuma setan itu roh jahat. Tetapi semua roh, tubuh kemuliaan itu juga roh. Artinya adalah ketika kita nanti sudah berada di surga dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu, dan di dalamnya ada roh Allah yang besar itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama seperti aku sekarang, di dalam tubuhku ini ada roh. Demikian juga Yesus ketika Yesus duduk di tahtanya. Di dalamnya ada Allah yang adalah roh itu. Dan kita akan saling mengenal karena kita sudah sama partikelnya sebagai tubuh kemuliaan. Bukan dengan tubuh yang panah lagi gitu. Silakan Pak Ustaz. Iya. Ada hal menarik di sini ketika saudara mengatakan Yesus tidak berubah. Yang tadinya Oke. manusia berubah menjadi roh. Itu artinya berubah. Dan Oke. juga Yesus di surga masih disebut sebagai anak manusia. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di surga itu cuma tubuh dan roh. Lalu bagaimana dengan kitab saudara yang mengatakan di surga masih ada makan dan minum? Apakah roh makan minum? Baik. Oke. Iya, silakan. Pengertian dari makan dan minum tidak bisa dipahami secara tekstual. Coba lihat perkataan Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius 4, manusia makan bukan dari roti saja. Pengertian makan dan minum itu bukan hanya makan nasi aja Pak Ustadz. Bukan hanya minum air putih, bukan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan juga adalah makanan. Kalau makan dan minum itu di dunia. Kalau makan secara harafiah, secara tekstual, itu makan di dunia karena tubuh kita ini membutuhkan asupan gizi dan makanan. Tetapi di sorga kita hidup dengan tubuh kemuliaan. Nah, apa yang kita makan itu tidak makanan yang untuk tubuh lagi. Artinya melakukan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan penuh dengan sukacita, itulah makanan kita. Itulah Bang, makanya dikatakan di dalam surga itu makan satu meja katanya. Nah, makan di situ bukan berarti makanan untuk asupan gizi ke tubuh, karena tubuh kita tidak bawa ke surga gitu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak berubah, Oke. lalu kemudian ternyata berubah, ini yang benar yang mana? Kan dikatakan Ibrani 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, hari ini dan selamanya. Kenapa Oke. dia bisa jadi berubah? Oke, baik. Kenapa? Tunggu, sabar dulu. Anda kan bukan Yesus, tapi Anda akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus dan Anda sama-sama berubah menjadi satu keadaan, satu wujud. Gitu loh. Sementara Yesus di surga pun masih disebut sebagai anak manusia. Nggak bisa dia Oke. berubah.
Oke. Kenapa dikatakan dia tidak berubah? Supaya kita mengenalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya, Pak Ustadz. Jadi supaya kita mengenalinya, dia tidak berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia akan datang nanti. Maka kita akan mengenalinya. Kan begitu? Nah, sehingga dia tidak berubah. Bukan berarti ketika dikatakan Yesus tidak berubah dengan tubuh fisik yang membutuhkan makanan itu dia terangkat ke surga, bukan seperti itu, Bang. Contoh saya. Apakah abang mau mengatakan saya berubah ketika saya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan? Ya silakan saja. Tetapi saya akan dibangkitkan Tuhan dengan tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuhku yang seperti ini. Berarti tetapi berubah. dengan tubuh kemuliaan. Kalau Berarti Pak berubah. Ustadz mau menganggapnya itu berubah, ya silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah. Nah Bagiku sekarang, itu bukan berubah. oke, sekarang Karena darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Berarti Sehingga berubah. darah dan daging ini harus kita tinggalkan di dunia. berarti berubah kan? Bagi saya itu tidak berubah, tetapi Loh. saya meninggalkan darah dan daging ini di dunia agar saya bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Di Bagi dunia saya itu Anda berubah. di dunia Yesus punya darah dan daging. Di Oke. surga Yesus tidak punya darah dan daging. Berubah Oke. enggak itu? Berubah tidak? Oke. Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah, tetapi menanggalkan darah dan daging itu. Karena darah dan daging tidak punya tempat di dalam surga. Contoh udah aku bikin tadi analoginya aku, gitu kan? Nah, kalau aku mau ke surga, aku harus menanggalkan darah dan daging ini di dunia. Tidak bisa itu kubawa ke surga. Maka aku berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Oke. Kalau Pak Ustadz mengatakan itu berubah, silakan saja. Tetapi Oke. bagiku itu tidak berubah. Oke. Tetapi menanggalkan Oke. itu darah dan daging ini. Oke. Contoh ini. Contoh, sebentar dulu Pak Ustadz. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Oke. Contoh. Saya kalau mandi, saya akan menanggalkan pakaian saya ini. Saya tanggalkan pakaian saya ini. Sudah, baru saya mandi. Apakah saya berubah? Tentu saja tidak. Demikian juga ke surga. Ketika saya mau ke surga, saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Apakah saya berubah? Kan tidak. Silakan. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan yang tadinya jasad, dia berjasad, tubuh ini adalah darah daging, kemudian begitu bangkit tidak lagi darah dan daging, Anda katakan tidak berubah. Aduh, saya tidak bisa. Makanya aku bilang kalau bagi Pak Ustadz itu berubah, silakan saja. Tetapi bagi saya itu tidak berubah. Tetapi saya tanggalkan darah dan daging ini, tubuh yang panah ini saya tanggalkan supaya saya bisa ke surga. Itu bukan berubah bagi saya, tetapi menanggalkan darah dan daging ini.